Itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini. Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang besar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik. Yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling rusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku, pendapat atau pendakwaan politik di DPR, penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi, PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo. Saya tetap berpandangan, membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan wakil presiden raka bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, londo ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam.
musuh dalam selimut politik, sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat, menyaksikan secara bersama cuplikan bagaimana pidato Pak Prabowo dan pernyataan seorang pengacara yaitu Denny Indrayana. Teman-teman, beberapa hari yang lalu terkait dengan pernyataan seorang pengacara Denny Indrayana tersebut viral di media sosial terkait dengan pernyataannya, ya, pemecatan wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka, teman-teman, yang banyak menuai pro dan kontra, ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Tentu dalam hal ini bahwa kita melihat semuanya ini, ya, kenapa seorang pengacara, ya, Denny Indrayana tersebut menyampaikan pernyataan tersebut terhadap, ya, Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai wakil presiden pada saat ini. Tentu dalam hal ini bahwa sebelumnya juga kita melihat seorang anak bangsa yang bernama Subhan Palal menggugat seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, ya, terkait dengan ijazahnya yang terkait dengan ijazahnya yang digunakan pada saat pemilu 2024 yang lalu, ya, sebagai ijazah SMA sebagai penyetaraan. Namun teman-teman, ya, dalam hal ini bahwa diduga bahwa ijazah yang dianggap sebagai penyetaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan, sehingga hal ini menjadi viral di media sosial terkait dengan ijazah atau ijazah sebagai penyetaraan tersebut, teman-teman, surat pernyataan, ya, sehingga viral di media sosial. Teman-teman, dalam hal ini bahwa memang akhir-akhir ini banyak sekali yang hal terjadi, ya, terkait dengan usulan-usulan pemalsulan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka ini. Namun dari Forum Purnawirawan telah menyurati MPR dan DPR, dan begitu juga dengan gugatan, ya, seorang warga negara Indonesia bernama Subhan Palal tersebut. Namun saat ini belum ada keputusan apakah ini masih dilanjutkan untuk pembahasannya atau memang dibatalkan, ya, bisa saja tidak memenuhi unsur, ya, dugaan tersebut. Ya, jadi teman-teman, di bawah ini ada sebuah komentar netizen, coba kita lihat, yang menyatakan bahwa betul sekarang banyak pejabat pintar, tapi kepintarannya bukan mengabdi pada bangsa dan negara, justru dipakai untuk, ya, ngibulin pemimpin yang bodoh dan tidak layak jadi pemimpin. Bahkan dikatakan Wowo bisanya hanya omdo, menggelegar tipu omdo. Nah, pepatah menyatakan yang bunyinya nyaring menggelegar itu tong yang kosong. Itu gambaran seorang pemimpin sekarang nggak ada. Dari komentar Darwi 6346. Ya, rakyat tidak bodoh. Siapa yang dia mau, dan siapa yang tidak mau, dan rakyat tidak salah. Yang salah harus diseret dan dimasukkan ke penjara hukum yang adili yang salah. Banyak pejabat yang bergelar profesor tapi nggak tahu akhlak. Ya, jadi jika Wapres Gibran dipecat, ya, masih banyak yang muda, cerdas dan cerdas. Ya, jadi artinya bahwa dari sebuah komentar netizen ini kita belajar bahwa ketika terjadi gugatan-gugatan, usulan-usulan terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, ya, diakibatkan karena memang dari awalnya Mas Wapres Gibran terhadap ijazahnya ini selalu dipersoalkan, di mana ijazah
penyetaraan, ya ijazah SMA penyetaraan yang digunakan pada pemilu 2024 yang lalu dinilai tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan gugatan Subhan Palau tersebut. Ya, jadi teman-teman, bahwa inilah yang wajah yang kita lihat saat ini, yang wajah-wajah bagaimana pemimpin-pemimpin kita yang ada saat ini. Tentu dalam hal ini bahwa memang dalam menjalani ya roda pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, tentu wakilnya ini juga ya kita melihat banyak menuai sorotan dari netizen, ya, terutama dalam ijazahnya yang selama ini menjadi tanda tanya di tengah-tengah publik, ya, sehingga ada usulan-usulan atau pernyataan-pernyataan berbagai kalangan untuk meminta Mas Wapres ini mundur atau dipecat. Ya, jadi kemudian bahwa adili Jokowi dan mengusulkan Gibran jika Pak Prabowo mau selamat satu periode atau tumbang yang di tengah jalan. Ya, kemudian bahwa ini benar adanya, cuman bisa mengucapkan amin. Ya, ini bohong besar. Mana bisa Prabowo memecat Gibran? Mantap kalau bukan omon-omon. Dan benar ya, apa kata Pak Denny Indrayana? Jangan menganggap utang budi kalau prosesnya dengan kecurangan. Menghentikan Wapres kesannya sulit amat, padahal ya masalahnya tidak ada kemauan dari koalisi besar. Ya, jadi teman-teman, bahwa hal ini kita lihat dalam sesuatu hal yang dikerjakan oleh pemerintah, tentu ya banyak pihak-pihak juga yang menanggapi. Tentu dalam hal ini teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.